baik lagi gue dengan Robi. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah video yang motor custom yang sudah dikerjakan oleh Bijo Garage yang sudah selesai. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video karya dari Bijo Garage, itu bisa nonton di video sebelumnya tuh ada CB400 dan juga ada PE 250 yang tampilannya cukup ekstrim. Nah, sekarang salah satu karya dari Bijo Garage juga dengan basic dari Kawasaki W175. Untuk kali ini bisa dibilang tidak se-ekstrim itu, tapi tampilan yang memang kita kasih di motor ini mencoba untuk sedetail mungkin, dalam arti pernak-perniknya yang detail kita tampilkan di Kawasaki W175 ini dengan konsep Samurai Chopper. Nah, dari mana itu? Jadi konsep ini adalah konsep yang memang si customer gue inginkan. Ini kita ambil dari salah satu builder di luar, yaitu Zero Engineering. Tampilannya seperti ini, tapi di custom ala Bijo Garage. Jadi semoga teman-teman suka. Nah, mau tahu kayak gimana detailnya dan apa aja yang kita ganti dan kita rubah di Kawasaki W175 ini, langsung aja kita lihat detailingnya kayak gimana. Oke, ini dia. Nah, ini dia, motornya itu ada di sebelah kiri gua. Memang konsep ini memang sudah diinginkan oleh customer, dia memang mengidam-idamkan. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan keinginan dari si customer itu. Nah, apa aja sih yang memang sudah kami lakukan di motor ini? Yang pertama, motor ini hanya kita ambil di bagian mesin. Jadi semuanya benar-benar kita bikin baru, dan beberapa part-part juga memang baru. Jadi benar-benar pokoknya semuanya benar-benar kita rubah total, karena memang cuma aja mesinnya aja. Yang pertama perubahannya adalah kita bikin frame. Frame itu rigid yang berarti memang tidak ada shock, ya kan? Tapi dikarenakan customernya memang pengen ada sedikit empuk, jadi kita tambahkan per, tapi cuma hanya di jok. Untuk kaki-kakinya itu di bagian depan kita menggunakan ring 18, bagian belakang ring 16, dan menggunakan bannya kita pakai yang klasik. Mungkin next motornya dia kita akan bikin yang lebih modern lagi. Nah, untuk dia punya spakbornya juga ada nih depan belakang. Karena kenapa? Si customer itu pengen banget estetikanya dipakai, tapi biasanya dengan konsep begini kita tidak menggunakan spakbor. Apalagi untuk di bagian depan itu kita pakai Springer nih. Nah, makanya tadi seperti gue bilang, Springer itu biasanya nggak pakai spakbor depan, tapi customer ini pengen banget pakai karena apa? Dia oke lah, bisa dikatakan secara estetika oke, tapi secara aturan lalu lintas menurut dia safety-nya dia adalah tetap harus dipakai, makanya kita pakaiin spakbor depan. Nah, untuk belakang udah pasti ada spakbor belakang yang sedikit, bisa bukan sedikit ya, lebih memanjang, bisa dikatakan panjang itu kurang lebih setengah ban untuk menghindari cipratan yang tidak terlalu nyiprat lah. Dibilang nyiprat ya maksudnya nyiprat, tapi tidak terlalu. Jadi tampilannya juga seperti itu. Nah, dari spakbor itu kita masuk ke bagian tangki nih. Untuk tangki dari awal itu customernya sebenarnya adalah pengennya tangki model Sposter. Kita negosiasi segala macam, kita coba untuk memberikan masukan gimana kalau tangkinya kita ganti aja dengan yang lain. Tapi dia tetap kekeh. Oke, ya sudahlah, kita bikinkan untuk tangki model Sposter.
Nah, tapi dia minta di tangki itu ada gambar. Gambar ini adalah seorang memang yang dia fans banget, seorang artis dari luar yaitu Jeko. Jadi di painting dan juga sebenarnya ada tulisannya tuh di kanan kirinya. Mungkin kalau teman-teman lihat sekarang udah nggak ada karena setelah jadi ya dilihat lagi ternyata kurang pas. Ya udah akhirnya kita hapus, hanya di bagian tengahnya aja nih. Nah, untuk masalah painting sendiri itu memang gue serahkan ke bagian yang ahli dengan painting yaitu Aceng. Ini orangnya di belakang. Dia juga lagi ngepainting salah satu sepatu dari dari customernya Bijo Garage nih. Itu orangnya di belakang, ya kan? Nah, dia juga yang mempainting si tangki ini, poster Michael Jackson. Nah, akhirnya setelah jadi udah kepasang semua. Lucunya gue coba tampilkan tangki motor gua, ya kan, yang chopper gua itu, tapi gue bikin yang lebih slim. Nah, bilang Om, coba gue tampilin dulu ya, gue tes. Ternyata ketika gue pakein dan dia suka dan temannya juga suka banget sama tangki itu. Kita masuk ke bagian jok. Nah, jok ini dia pengen banget itu kulit asli, ya kan. Dan juga lagi-lagi ada gambarnya Michael Jackson dan juga ditambahkan dengan variasinya tangga nada tuh. Tuh lihat sendiri, dan itu benar-benar di carving, bukan di laser. Dan kali ini gue minta ke salah satu teman gue yang di Bandung, yang memang mereka adalah spesialis untuk bikin ini, yaitu cycle drive, untuk membuatkan ini. Dan memang hasilnya gokil banget ya, keren banget hasilnya. Itu dia. Setelah tangki, body sudah semua selesai. Nah, kita masuk ke bagian yang lain-lainnya seperti ada kelistrikan. Memang kita bikin bulat di mode drat, tapi kita chrome. Untuk pegangannya juga dari besi as kita pelintir, ya model kayak kunciran lah ya, kunci rambut kita bikin seperti itu. Nah, untuk di posisi knalpot, kenapa seperti biasa, free flow, model pipa stainless kita bikin ya free flow biasa lah, seperti biasa. Yang karena memang menurut gue konsep motor ini ketika dipakein dengan knalpot pipa gitu, model free flow itu menurut gue sih oke. Dan awalnya ini sudah jadi, suaranya sebenarnya enak, cuman lagi-lagi customer ini mungkin tidak enak karena suaranya terlalu besar menurut dia. Kebetulan dia tinggal di komplek, jadinya agak diredam. Jadi kalau kalian teman-teman mendengarkan suara yang sekarang itu mungkin agak kurang ngeblar gitu, tapi oke lah. Ya keinginan customer kita coba mengikuti. Di bagian stang kita menggunakan stang model drag bar yang harusnya kemarin itu model-model kayak camar, tapi dia nggak suka. Akhirnya kita rubah menjadi stang drag bar. Tampilannya jauh lebih simple, lebih tampilannya seperti inilah gitu kan. Nah, untuk mengenai dari variasinya nih, ya udah, untuk lampu sen kita menggunakan aftermarket, tapi untuk bagian depan kita model klasik, tapi ada motif-motif itu teman-teman bisa lihat kayak model blimbing, dan itu menurut gue sih lucu sih, asik juga sih modelnya. Untuk yang lain-lain gue rasa sih sebenarnya sama aja, ya kan, sama aja, tapi yang uniknya adalah seperti tadi gue bilang. Di sini kita berusaha untuk menunjukkan detail-detail yang memang kita kasih di motor ini. Ya, detailnya itu adalah yang pertama adalah bracket spakbor depan. Bracket spakbor depan mungkin biasa kita menggunakan behel biasa atau flat strip biasa, tapi kali ini kita berusaha untuk membuat dia menjadi sebuah motif yang memang konsepnya itu sesuai dengan si motor. Yang kedua, dari mulai bracket sen. Bracket sen juga seperti itu, biasanya kita pakai flat strip, tapi kita kita cutting menjadi sebuah kayak, kalau teman-teman lihat bracket sen itu seperti logo independen, ya kan, logo independen. Jadi nggak ada maksud apa-apa dengan logo itu, tapi hanya sekedar
detail atau variasi yang memang keisengan gue ketika bikin. Coba deh biar tampilnya beda dengan yang lainnya gitu, atau yang sudah pernah gue bikin. Itu dia. Untuk footstepnya juga kita bikin unik sedikit, yang biasanya hanya besi as tarik lurus, sekarang gue berusaha untuk bikin kayak kuncir. Terus dari footstepnya juga kita bubut dari bahan aluminium. Terus juga apalagi ya, tampilannya memang seperti ini, jadi detail-detailnya cukup menarik. Teman-teman bisa lihat, nanti gue kasih lihat video detailnya. Sama satu lagi adalah untuk bracket mesinnya. Untuk pegang mesin juga kita berusaha untuk bikin yang beda, biar tidak sama, karena namanya custom ya udah cuma punya lu gitu. Nah, itu dia tampilan secara keseluruhan udah gue sebutin. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri apa-apa aja detail-detailnya. Yang pasti motor ini punya tangki dua. Yang satu model Sportster, yang satu model si Candi, yaitu model motor gua dari tangki motor gua. Dan gue pengen banget si tangki ini sebenarnya diviralkan. Biar apa? Biar rame lah. Gitu dia. By the way, banyakan ngomong, kayaknya gua aus. Nah, kebetulan kali ini gue dapet kiriman dari Kopi, yaitu dari Kembali ke Rumah. Ada masih ingat nggak Kembali ke Rumah? Mungkin teman-teman bisa nonton di video gue sebelumnya, gue ngebahas tentang ini. Setelah vakum, akhirnya Jack berusaha untuk membangkitkan Kembali ke Rumah, dan dia mengirimin ini kopi susu Temu Kangen. Dan lokasinya tuh ada di daerah Pramuka, ya kan, di rumah Genjing. Nanti kita akan ke sana, kita akan bahas tentang konsep kopi dia yang baru, tapi dengan nama yang sama, yaitu Kembali ke Rumah. Ini baru nyampe tadi ya, coba dulu lah, biar enak lah. Nyata rasanya tuh nggak berubah, masih sama kayak dulu. Ini dia. Nah, apalagi yang kita bahas dari motor ini? Tidak ada. Kita tinggal test ride-nya aja. Kita akan dengar suaranya. Habis itu kita test ride. Habis itu kita langsung kasih ke yang punya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa, ini masker Bijo Garage X Gold Mountain. Lo bisa pesen di Bijo Garage ataupun di Gold Mountain langsung. Ini model maskernya, dan lo juga bisa tampilkan logo-logo atau lo punya logo apa yang bisa di laser nanti untuk ini. Oke? Ya, itu aja penjelasan gue tentang motor ini. Kita langsung test ride yuk. Ya, sebelum penutupan, sebelum kita mengudahkan video ini, gue mau ngucapin thank you buat Kembali ke Rumah Jack. Kopinya rasanya masih sama. Untuk buat teman-teman yang mau tahu alamat nanti gue kasih di bawah. Dan juga thank you Bijo Garage Gold Mountain maskernya buat gue. Dan thank you buat Mr. Aceh yang lagi sibuk menggambar. Dia juga gambar ini. Ya, semoga video gue tentang Kawasaki W175 ini bermanfaat, mengedukasi, dan juga menghibur kita semua. Sampai ketemu gue lagi di video berikutnya. Nah, buat teman-teman dimanapun kalian berada, bagi yang menggunakan roda 2, baik itu motor custom ataupun motor lainnya, jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan, jaga keselamatan, juga mentaati peraturan lalu lintas.
helm dipakai, sepatu dipakai, sarung tangan juga dipakai, dan juga masker. Apalagi kondisi sekarang masih kondisi yang banyak virus. Gak cuma virus, tapi itu juga bisa menghindari lo dari polusi udara. Ya, jangan lupa itu, ingat pesan gue. Oke?